Halo, selamat siang semuanya. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dengan karunia-Nya kita dapat melakukan TED Talk dalam mata kuliah Public Speaking ini. Tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada Miss Puri Bestari yang telah memberikan tugas ujian akhir semester berupa TED Talk dalam tema digital literasi. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan semuanya, nama saya Bintang Citra Anggraini, mahasiswa UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan informasi atau materi tentang bagaimana maraknya persebaran berita hoax di dalam media sosial atau dunia maya. Kalian masih ingat dengan kasus Audrey yang beritanya sempat menggemparkan seluruh Indonesia, di mana semua orang menggunakan hashtag berisi Justice for Audrey dikarenakan Audrey terlibat dalam kasus perundungan sebagai korban dari teman satu sekolahnya sendiri. Ada banyak informasi yang simpang siur terkait kasus tersebut. Berita ditulis seolah dilebih-lebihkan, bahkan menambahkan fakta yang padahal faktanya tidak sesuai dengan apa yang disebarkan setelah sang korban diperiksa lebih lanjut. Hal tersebut kita sebut sebagai hoax. Berbicara tentang hoax, apa sih hoax itu? Hoax merupakan berita berisi informasi berupa fakta dan data yang kebenarannya sudah diubah, sehingga berita tersebut menjadi berita palsu atau tidak benar. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab tersebarnya berita hoax, yaitu karena minimnya pengetahuan mengenai dunia luar, karena terbatasnya informasi yang didapat dan media untuk menerima berita tersebut. Faktor lainnya adalah karena pembaca yang hanya membaca sebagian dari informasinya saja. Terkadang kita juga tidak terbuka dengan sumber informasi yang lain karena kita hanya mempercayai sesuatu yang kita anggap memiliki persamaan pemikiran yang kita anggap benar. Banyak orang yang sulit membedakan mana berita asli dan berita palsu karena berita tersebut sering muncul di media sosial sehingga pembaca malas untuk mencari kebenarannya lagi. Bagaimana berita bisa tersebar kepada masyarakat? Yang pertama, melalui media sosial yang memudahkan orang-orang untuk menyebarkan pesan kepada banyak orang dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Yang kedua, melalui email dan pesan spam. Umumnya mereka menggunakan judul yang menarik agar dapat menarik perhatian pembaca. Yang ketiga, melalui aplikasi chat seperti WhatsApp, Telegram, dan masih banyak lagi. Umumnya berita disebarkan dalam bentuk pesan berantai. Setelah berita tersebut tersebar, tentunya ada dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat. Penyebaran berita hoax ini dapat membuat turunnya kepercayaan masyarakat karena terhadap berita yang beredar karena meragukan keasliannya. Yang kedua, garis antara informasi palsu dan fakta yang telah dikaburkan dalam berita hoax dapat menimbulkan kesalahpahaman pembaca terkait suatu isu atau peristiwa yang sedang terjadi saat itu. Bahkan di beberapa kesempatan, berita hoax dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah masyarakat dengan menghasut ketegangan dan konflik antar kelompok. Berita hoax juga seringkali dibuat untuk menghadirkan ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat sehingga dapat mengganggu kesejahteraan mental individu maupun masyarakat secara umum. Selain itu, berita hoax juga seringkali memanfaatkan informasi pribadi seseorang untuk mengancam privasi mereka. Agar hal tersebut tidak terjadi, ada banyak cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, menganalisis judul berita. Biasanya mereka menggunakan kata-kata yang provokatif agar pembaca membukanya. Yang kedua, memverifikasi dari mana berita tersebut berasal, apakah terpercaya atau tidak. Yang ketiga, jangan langsung menyebarkan berita sebelum kita mengetahui kebenarannya. Periksa apakah berisi berita tersebut benar-benar penting untuk disebarkan dan tidak berisiko menimbulkan kericuhan di dalam masyarakat. Yang keempat, memeriksa keaslian video tersebut. Karena sumber atau video yang telah diedit atau diubah dapat menimbulkan kesalahan persepsi di dalam masyarakat. Yang kelima, jika kita telah mengetahui berita tersebut ternyata hoax atau palsu, kita dapat segera laporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika atau yang sering kita sebut sebagai Kominfo agar dapat ditindak secara tegas. Selain kita yang berperan dalam mencegah atau setidaknya mengurangi persebaran berita hoax, pemerintah juga memiliki peran dalam menangani hoax.
Yang pertama, menyediakan informasi yang benar, akurat, dan up-to-date kepada masyarakat. Pemerintah juga berperan dalam meningkatkan literasi digital masyarakat dengan membantu masyarakat untuk mengidentifikasi mana informasi palsu dan mana informasi yang benar. Dan membangun peraturan hukum sanksi pidana berupa denda terkait penyebaran atau pembuatan berita hoax juga dapat mengurangi persebaran berita hoax. Namun, ada catatan yang perlu kita ingat bahwa pemerintah maupun kita tidak dapat mengontrol rantai persebaran hoax. Namun, kita dapat memutus rantai tersebut dengan mengidentifikasinya secara teliti dan membiarkan berita tersebut berhenti di kita, agar berita tersebut tidak semakin tersebar secara luas dan menimbulkan kericuhan di dalam masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.